Kamu pernah nggak kepikiran satu hal sederhana tapi pahit? Kalau sepasang suami istri sudah menua, siapa yang biasanya pergi duluan? Aneh ya, hampir selalu ayah. Bukan karena ayah lebih lemah, justru karena terlalu lama kuat. Ada yang tumbang karena kerja tanpa jeda. Ada yang kalah oleh penyakit yang dipendam bertahun-tahun. Ada juga yang mati pelan-pelan, bukan oleh usia, tapi oleh tekanan batin yang nggak pernah punya tempat pulang. Ironisnya, keluarga sering cuma peduli satu hal. Ayah dapat berapa hari ini? Jarang sekali ada yang bertanya, ayah capek nggak? Ayah masih kuat nggak? Ayah butuh istirahat nggak? Ayah dianggap mesin. Kalau mesinnya masih jalan berarti aman. Kalau mesinnya rusak, baru semua panik. Padahal dari dulu, hidup sudah berat. Dan untuk seorang pria, hidup itu jauh lebih berat dari yang terlihat. Seumur hidupnya, ayah diajarkan satu pelajaran sederhana. Kerja, kerja, dan kerja lagi. Bukan untuk mengejar mimpi, bukan untuk kesenangan, tapi untuk memastikan satu hal. Keluarganya tidak kekurangan. Uang yang dia hasilkan hampir tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Semua punya tujuan, semua punya nama orang lain. Buat sekolah anak, buat dapur tetap mengepul, buat listrik tetap menyala, buat cicilan yang tidak pernah benar-benar habis. Dan di tengah semua itu, ayah jarang bertanya ke dirinya sendiri, aku bahagia nggak sih? Karena sejak awal, bahagia bukan prioritas ayah. Lalu kalau ayah capek, dia bersandar ke siapa? Gak ada. Capek, dia bersandar ke kursi. Ngantuk, dia rebah di kasur. Kedinginan, dia pakai jaket. Sakit, dia minum obat. Kalau hatinya remuk, dia akan diam. Kalau pikirannya penuh, dia simpan. Kalau merasa nggak dihargai, dia telan. Ayah tidak diajari cara mengeluh. Ayah cuma diajari cara bertahan. Saat tidak berdaya, ayah bersandar ke tembok. Bukan karena tembok peduli, tapi karena tidak ada lagi pilihan lain. Dia takut anaknya susah. Dia takut istrinya kecewa. Dia takut kalau dia berhenti kuat, semua akan runtuh. Lapar pun ditahan, sakit pun disembunyikan. Air mata bahkan tidak dianggap opsi. Itulah ayah. Makanya, jangan pernah merasa hebat karena berani membantah ayah. Jangan pernah bangga karena bisa meninggikan suara ke ayah. Itu bukan keberanian, itu kebutaan. Mematahkan suara ayah bukan tanda kamu dewasa. Membuat ayah menangis bukan bukti kamu benar. Kalau sampai itu terjadi, itu bukan prestasi, itu aib. Ayah tidak pernah bertarung dengan kata-kata. Dia tidak berdebat untuk menang. Dia bertarung dengan hidup setiap hari, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Dia pakai bahunya untuk menahan beban yang bahkan tidak dia ceritakan. Kamu mungkin melihat ayah keras kepala. Kamu merasa ayah cerewet. Kamu menganggap ayah kolot, kaku, tidak peka. Tapi, pernah nggak kamu sadar? Itu cuma cara paling canggung yang dia tahu untuk melindungi dan mencintai kita. Ayah tidak pandai merangkai kata. Dia tidak lihai menunjukkan emosi. Pelukannya jarang, pujiannya irit, tapi tanggung jawabnya tidak pernah setengah-setengah. Ayah mencintai bukan dengan ucapan, tapi dengan kehadiran. Bahkan saat dia lelah, dia tetap berangkat. Bahkan saat hatinya berat, dia tetap pulang membawa kebutuhan. Dan saat kamu dewasa, saat kamu mulai merasa tidak lagi membutuhkan ayah, disitulah ayah mulai paling kesepian. Kalau suatu hari ayah tidak lagi sering menyapa, tidak lagi sering menelpon, tidak lagi bertanya panjang, jangan buru-buru bilang ayah berubah. Bisa jadi hatinya yang pelan-pelan mendingin karena sikap kita sendiri. Karena setiap kata ketus, setiap penolakan kecil, setiap wajah bosan saat dia bicara, ayah mencatat semuanya, diam-diam. Ayah itu seperti buku tanpa kata indah. Tidak ada metafora manis, tidak ada kalimat puitis, tapi isinya penuh kejujuran, penuh pengorbanan, dan cinta yang nyata. Ayah mungkin terlihat biasa, tidak viral, tidak dramatis, tapi kasih sayangnya seberat gunung yang tidak pernah dia pamerkan. Dulu, saat kita kecil,
kita tidak mengerti apa itu cinta seorang ayah. Kita mengira cinta itu hadiah, cinta itu kata-kata, cinta itu perhatian yang berisik. Dan saat akhirnya kita paham, kita sudah bukan lagi anak kecil. Kita sudah terlalu sibuk, terlalu merasa mandiri, terlalu merasa tahu segalanya. Sampai suatu hari kursi ayah kosong, dan rumah yang dulu terasa biasa, tiba-tiba terasa sunyi dengan cara yang menyakitkan. Baru disitulah kita sadar, selama ini ada satu sosok yang menjadi fondasi segalanya, tanpa pernah meminta diingat. Untuk semua ayah di luar sana, terima kasih sudah kuat, bahkan saat dunia tidak berpihak. Terima kasih sudah tersenyum, meski hatimu sering lelah. Terima kasih sudah memilih bertahan, saat menyerah sebenarnya lebih mudah. Kalian mungkin tidak pernah meminta dihargai, kalian tidak menuntut dipuji. Tapi tanpa kalian tidak pernah ada yang namanya rumah. Semoga ayah tidak hanya dikenang saat tenaganya sudah habis. Semoga ayah tidak hanya disadari saat suaranya sudah tidak terdengar. Semoga ayah dicintai selagi masih ada. Karena kehilangan ayah bukan soal kematian. Kadang kehilangan itu terjadi saat kita masih bisa melihat wajahnya, tapi sudah tidak pernah benar-benar mendengarkan hatinya.